Soal nomor 12. Ali memiliki hewan ternak sapi dan kambing ya. Jadi nanti dia dikunjungi temannya, lalu temannya nanya berapa sih jumlah kambing dan sapinya gitu. Tapi Ali nggak ngasih tahu, dia cuma ngasih tahu clue-nya doang nih, bahwa kaki kambingnya sama dengan 2 kali hidung sapi. Nah, kita lihat di sini logikanya gimana? Hidung sapi itu kan ada berapa? Satu kan? Hidung sapi itu kan ada satu, berarti satu hidung sapi itu nilainya sama dengan satu ekor sapi. Terus katanya banyaknya kaki kambingnya nanti sama dengan 2 kali hidung sapi. Berarti kalau gitu, kalau sapinya kita katakanlah ada 2 ekor gitu ya, sapinya 2 ekor, berarti nanti eh, kambing si siapa namanya si Ali itu ada berapa? Berarti kan 2 dikali 2. Tapi itu baru kakinya. Ingat kaki kambing itu ada 4, berarti harus dibagi 4. Berarti satu ekor. Berarti kalau si sapinya 2 ekor, kambingnya baru 1 ekor. Dari sini bisa kelihatan sapinya lebih banyak ya, sapinya lebih banyak daripada kambing. Bisa nggak langsung kita putuskan kalau Q lebih gede daripada P? Nah, kita coba cek dulu ya. Sekarang gimana kalau sapinya ada 4 ekor misalnya? Berarti kambingnya jadi berapa? Berarti kan kambingnya jadi 2 kali 2, tapi nanti jangan lupa 2 kali 2, 2 dikali 4, tapi jangan lupa dibagi berapa? Dibagi 4, karena kan kambing kakinya ada 4 ya, berarti ada 2 ekor. Oh iya nih masih kelihatan nih Q-nya lebih gede daripada P. Cuman seandainya bagaimana kalau misalnya si sapinya atau si hidung sapinya ternyata ada yang ganjil misalnya. Misalnya sapinya 3 ekor deh. Sapinya 3 ekor berarti kambingnya berapa? Berarti nanti kan kambingnya jadi 2 kali 3 dibagi 4. Ini gimana ini dibagi 4? Berarti 1,5. 1,5 ekor ini maksud 1,5 ekor ini gimana ya? Maksudnya kambingnya 1 ekor dan ada setengahnya. Setengahnya apa? Itu kan berarti rancu ya, gak logis dan tidak apa ya namanya, tidak bisa gitu kita ambil kesimpulan ya. Jadi saya lebih cenderung memilih jawaban yang D karena adanya informasi yang tidak logis seperti ini. 1,5 ekor, 1,5 ekor gimana ya? Kita nggak mau lagi motong sapi ya, kita lagi ngitung jumlah sapinya berapa, ekor sapi dan kambingnya berapa. Sehingga saya lebih cenderung jawabannya yang D. Informasi yang diberikan itu tidak cukup. Oke. Soal nomor 13. Nah, ini tipe lain dari soal TPS, yaitu kita menentukan pilihan-pilihan mana yang benar. Ya, biasanya kalau soal seperti ini, kalau satu benar, tiganya udah ngikut benar, biasanya seperti itu ya. Kita lihat, ada suatu bilangan bulat positif X yang bersisa 1 kalau dibagi sama 3, bersisa 4 jika dibagi sama 6. Nah, bilangannya apa itu? Ini udah deh tebak-tebak aja, nggak usah pusing-pusing itu cara dengan teori-teori manapun gitu, nggak usah tebak-tebak aja bilangan X-nya. Yang kalau dibagi 3 nanti sisanya pasti 1. Yang kalau dibagi 6 sisanya pasti 4. Karena ini dia nanti akan dibagi 6, kan gede nih pembaginya gede kalau yang tadi dibaginya 3. Berarti coba nebak-nebak bilangannya X-nya harus lebih dari 6 gitu biar ada sisa ya. Biar ada sisa. Nah, misalnya berapa? 7 deh misalnya. Coba trial pertama 7. 7 kalau kita bagi 3 berapa? 1 kali 3 sisanya malah 4, tetot ya. Karena kalau dibagi 3 sisanya harus 1. Berarti 7 nggak masuk. Kalau 8 gimana? Nggak masuk juga. Kenapa? Karena 8 dibagi, oh boleh lah kalau mau dicoba. 8 dibagi 3, 8 dibagi 3
2 kali 3, 6. Sisanya malah 2, nggak masuk. Kalau 9 gimana? 9 nggak akan masuk. Kenapa? Karena dibagi 3 nggak akan bersisa ya. Coba 10. Trial yang 10. 10 kalau kita bagi 3, 3 kali 3, 9, sisa 1. Oh, bener nih. Coba cek dibagi 6, sisanya 4 nggak? 1 kali 6, 6, sisanya ternyata 4 benar. Ya udah, bisa kita tebak ternyata X-nya pasti 10. Jadi maksud saya di sini soal seperti ini coba-coba aja, nggak salah kok kamu nyoba-nyoba bilangan X-nya berapapun gitu. Nyoba-nyobanya jangan X-nya gede banget, mulai dari X yang kecil-kecil dulu aja ya. Berarti X-nya adalah 10. Kita lihat nomor 1. X bersisa 1 jika dibagi sama 10. 10 dibagi 10 gimana? 1 kan, nggak ada sisa ya. Habis dibagi, tidak sisa ya. Kan 10, pernyataan yang 1 ya. Yang 1 ini, 10 dibagi 10 jawabannya 1. Nggak ada sisa ya, karena dia habis dibagi. Berarti jawaban 1 salah. Kalau 1 udah salah, 3 jauh nggak usah dilihat lagi ya. Tinggal 2 sama 4. Coba nomor 2, X adalah bilangan genap. Tadi X-nya adalah 10. 10 bilangan genap? Iya. Berarti 2 benar. Kalau 2 benar ya udah otomatis 4 pasti benar. Maka jawaban yang kita pilih adalah C. Seperti itu. Kita lanjutkan, tinggal 2 lagi nih, dikit lagi. Nomor 14, jika fx adalah suatu fungsi linear, berapakah nilai f3 dikurang f1? Oke, di sini tipe lain ya, tipe lain dari soal TPS. Biasanya ini banyak hotsnya di sini ya, yang high order thinking-nya itu di nomor-nomor seperti ini. Yang ada pernyataan 1, pernyataan 2, nanti pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup, atau kedua-duanya tidak cukup. Ini biasanya poinnya gede, karena banyak yang tergelincir gitu ya, soal-soal yang seperti ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat dulu opsi yang diberikan ya, bukan opsi, pernyataan yang diberikannya, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Cek dulu pernyataan 1 itu kalau kita hitung-hitung, bisa nggak ngejawab pertanyaannya. Pertanyaannya yang mana? Yang ini. Berapakah nilai dari F3 dikurang F1? Nah, kalau kita lihat dari pernyataan 1 ya, pernyataan 1 katanya F5 dikurang F2 nilainya sama dengan 5. Nah, tapi sebelum ini bisa ngejawab ini, kita harus tahu dulu fx katanya adalah fungsi linier ya. Disebut dengan fungsi linier itu berarti bisa dimisalkan ya. Fungsi linier itu artinya ax tambah b, itu maksudnya ax tambah b. Nah, sekarang tujuannya F5 artinya apa? Ganti X-nya dengan 5. Berarti jadinya apa tuh? Jadinya A dalam kurung 5 tambah B, itu F5. Kalau F2 berarti gimana F2? Atau kita bikin ini deh, kita ubah biar nggak pusing ngelihatnya. Nah, berarti kalau ditanya F5 ya, F5 artinya apa? Ganti ke sini. Jadinya apa? 5A ditambah B. Kalau F2 berarti jadinya apa? 2A ditambah B. Nah, katanya dari pernyataan 1 F5 dikurang F2. Ini kalau kita kurang, hasilnya berapa? 5 katanya. Berarti 5 sama dengan 5A dikurang 2A berarti 3A. B kurang B habis. Berarti kan A-nya bisa dihitung dari sini ya. A-nya sama dengan 5/3. Lalu kita lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah berapa nilai F3 dikurang F1. Ini pertanyaan ya. Pertanyaan. F3 itu berarti ganti ke sini, ke AX tambah B. Berarti jadi 3A ditambah dengan B. Kalau F1 berarti A ditambah B. Dari soal pertanyaannya F3 kurang F1. Berapa nilainya? Kan gitu. Berarti F3 kurang F1 sama dengan B-nya habis, jadi tinggal 2A. Nah, dari pernyataan pertama, A-nya kan udah tahu nih 5/3. Berarti tinggal substitusi ke sana A-nya.
Berarti 2 kali 5 per 3. 3 ternyata dari pernyataan 1 kita bisa tahu nilai F3 kurang F1 gitu. Berarti jawaban 1, pernyataan 1 cukup ya. Pernyataan 1 cukup. Sekarang pernyataan 2 1 ya. Kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 2 F4 ditambah F5. Berarti F4 itu adalah 4A ditambah B. Kalau F5 gimana? F5 berarti jadinya 5A ditambah B. Katanya ini kok dijumlah sama dengan 7. Jadi A ditambah B. B-nya gimana? Kita nggak tahu. Jadi ngelihat pernyataan 2 ini, pernyataan satunya disingkirkan dulu ya. Kita ngelihatnya pernyataan 2 aja. Dari pernyataan 2 masih ada A, masih ada B yang belum tahu. Sementara pertanyaannya itu nanti adalah F3 dikurang F1. Hasilnya 2A. Kita mau mencari 2A, tapi dari pernyataan 2 masih muncul B gitu. Berarti pernyataan 2 ini nggak cukup untuk ngejawab pertanyaannya. Sehingga jawaban yang lebih tepat itu adalah yang A, yaitu pernyataan 1 saja udah cukup untuk menjawab pertanyaannya. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Kenapa? Karena masih ada B yang tidak diketahui gitu. Soal nomor 15, soal terakhir nih. Mirip ya sama yang tadi bahwa dia adanya 2 pernyataan. Kita uji pernyataannya dulu. Di sini ada kata-kata kuadran. Kuadran 1 itu berarti yang paling kanan, kuadran 2 berarti sebelahnya, 3 ke bawah, 4 yang paling pojok kanan. Pojok kanan bawah ya. Nah, di sini ada garis Y sama dengan MX tambah N. M itu adalah gradien. Gradien itu bisa positif, bisa negatif, ya. Berarti kalau M-nya lebih dari 0, itu positif. Positif itu kalau digambar kayak gini, dia itu ke arah kanan, gitu. Mau dari atas maupun dari bawah, pokoknya ke arah kanan. Ini positif gambarnya. Berarti kalau untuk pernyataan 1, ya, pernyataan 1, katanya M lebih dari 0, berarti positif, berarti garisnya ke kanan ya. Saya copy dulu, atau saya gambar dulu ya, di sini. Nah, berarti kalau dia kuadran M-nya lebih dari 0, berarti gambarnya bisa gini nih. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini garisnya, si Y-nya. Macam-macam tuh, bisa di atas, bisa di bawah banget. Apakah dia akan melewati kuadran 4? Berarti jawaban yang ini gimana? Belum tentu. Ya enggak, belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau yang garis ini kan kuadran 2. Berarti dia melewati kuadran 2. Kalau yang ini dia melewati tengah-tengah, malah kuadran 3 di sini. Ini gimana? Iya sih benar melewati kuadran 4, tapi jawabannya jadi nggak konsisten gitu. Kalau M-nya lebih dari 0, berarti dia bisa di atas, bisa di bawah, bisa benar, bisa salah gitu. Berarti jawabannya belum tentu. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Ya, pernyataan 1 tidak cukup. Kenapa? Karena jawabannya bisa macam-macam. Sekarang untuk pernyataan 2, itu N lebih dari 0. N itu berarti angka yang di belakang ini, yang nggak ada X-nya sama sekali. Itu menentukan letak titik potongnya. Titik potongnya dengan sumbu Y, gitu, sumbu Y. Berarti kalau N-nya lebih dari 0, berarti dia memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif. Nah, berarti kalau seandainya untuk pernyataan 2, berarti dia akan memotong sumbu Y positif. Nah, kalau kita gambar lagi gitu ya. Berarti ini sumbu Y-nya, berarti M-nya nggak jelas ya, M-nya bisa mau berapapun. Seandainya M-nya positif, berarti dia gini gambarnya. Dia harus memotong sumbu Y positif. Y positif itu kan di sini. Di posisi ini ya, gitu. Kalau ini untuk
N-nya lebih dari 0, M-nya juga lebih dari 0. Bisa jadi nanti gambarnya kayak gini. Ini pokoknya dia motongnya sumbu Y positif aja. Kalau ini gambarnya apa? Berarti M-nya kurang dari 0, N-nya gimana? N-nya tetap lebih dari 0. Wah, ini melewati kuadran 4 nih. Ya, betul melewati kuadran 4. Tapi garis yang birunya gimana? Yang birunya malah dia nggak melewati kuadran 4, dia melewati kuadran 2, dia melewati kuadran 3, ya nggak? Berarti jawabannya tetap kayak tadi, nggak konsisten. Nggak konsisten. Ya, nggak konsisten. Karena nggak konsisten, maka pernyataan 2 juga tidak cukup ya. Maka dapat disimpulkan lebih tepat yang E. Pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu nggak cukup ya, nggak cukup. Karena dari pernyataan 1 M lebih dari 0, gambarnya bisa di atas, bisa di tengah-tengah, bisa di bawah. Jawabannya macam-macam. Dari pernyataan 2, kalau N-nya aja yang lebih dari 0, itu berarti gambarnya gimana? Bisa kayak gini tadi, bisa lewatin kuadran 2, dia bisa lewatin kuadran 4, berarti jawabannya nggak konsisten. Maka pernyataan 1 maupun pernyataan 2 tidak cukup ya. Pak, bagaimana kalau kedua-duanya? Misalnya opsi yang C tuh, dua pernyataan bersama-sama cukup. Nah, kalau dua pernyataan sama-sama cukup berarti apa? M-nya lebih dari 0, N-nya lebih dari 0. Kalau M-nya lebih dari 0, berarti kan dia gradiennya harusnya ke arah kanan gitu. N-nya lebih 0, berarti dia harus memotong sumbu Y positif. Berarti satu-satunya gambar pasti cuma gini. Ini ketika M-nya harus lebih dari 0, N-nya juga lebih dari 0. Nggak ada kemungkinan yang lain. Tetap aja dia tidak melewati kuadran 4. Dia cuma ngeliatin 1, 2, 3. 4-nya nggak dilewatin. Makanya yang lebih tepat itu adalah pernyataan yang E. Begitu. Oke deh, sudah 15 soal kita jawab, kita bahas ya di pembahasan tryout kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ya tuliskan aja pertanyaan di kolom komentar, insya Allah nanti akan dibalas. Dan jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan soal-soal yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.